Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Alisha, NIM 2021143351. Saya dari kelas 4I, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang, ingin membuat video mengenai produk olahan pempek, di mana pempek ini kita akan kaitkan dengan kajian etnosainsnya. Nah, di sini saya mengobservasi seseorang penjual UMKM pempek yang bernama Ibu Emma. Baik, di sini apa benar saya sudah bersama Ibu Emma? Nah, Oke, Ibu, jenis pempek yang Ibu jual itu apa saja? ada dua kalau dengan lenjer Oke, baik. Untuk harganya Ibu jual dengan harga berapa? 1000-an sih kok. Oke. Nah, untuk bahannya tuh kalau boleh tahu apa saja, Bu? Ada sagu, ikan, kok bandingannya satu dengan satu. Oke, baik. Terus untuk penjualannya Ibu keliling atau bagaimana? Biasanya uang pemesan lewat WA online lah. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Kita mau lihat bagaimana proses pembuatannya. Yuk kita ke belakang deh ya. Oke. Berikut bahan pembuatan pempek Ibu Emma. Yang pertama, siapkan 500 gram ikan tenggiri, atau kalau ada jenis ikan lainnya kalian boleh coba ya. Kemudian siapkan 300 gram air, 5 gram gula pasir, 25 gram garam, 5 gram penyedap rasa, 500 gram tepung sagu atau tapioka, dan 3 butir telur untuk isian pempek telurnya. Berikut cara pembuatannya. Langkah pertama, masukkan ikan giling ke dalam baskom. Kemudian kita tuangkan air sebanyak 300 mg secara perlahan. Aduk-aduk adonan ikan giling tadi sampai rata dan mengental ya. Selanjutnya kita masukkan garam dan penyedap rasa. Untuk penyedap rasa itu opsional ya. Langkah selanjutnya, ketika ikan giling tadi yang telah dibumbui diaduk sudah mengental, kita campurkan 500 gram sagu atau tepung tapioka. Nah, kita aduk perlahan dan pemberian sagunya itu diberikan secara perlahan juga, agar pempeknya teksturnya itu tidak terkeras. Selanjutnya, ketika adonan pempeknya sudah kalis, kita buat air rebusan ya. Jangan lupa tambahkan minyak agar tidak lengket. Kemudian kita bentuk-bentuk adonan pempeknya menjadi bentuk lenjer dan bentuk telur. Kita isi telur yang sudah kita siapkan tadi kepada adonan pempeknya. Usahakan jangan sampai pecah dan bocor ya. Selanjutnya, ketika pempek sudah dibentuk dan diisi, kita masukkan ke dalam air rebusan yang telah mendidih. Nah, ketika pempek sudah mengapung, itu artinya pempek sudah matang dan siap dinikmati. Pempek. Nah, sekarang kita belajar tentang sejarah pempek. Oke, dikutip dari buku Pempek sebagai Makanan Tradisional Masyarakat Sumatera Selatan, ada yang mengatakan bahwa sumber pertama itu ialah pempek itu merupakan makanan yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, guys. Nah, maksudnya pada zaman ini tuh ditemukannya sebuah prasasti Talangtuo dengan dibuktikan adanya tanaman sagu itu sudah ada sejak zaman tersebut atau zaman abad ke-7 Masehi. Jadi, singkat cerita adanya pengelolaan pempek pada zaman tersebut, guys. Oke guys, sekarang kita ke sumber yang kedua. Nah, sumber yang kedua ini mengatakan kalau makanan pempek ini merupakan makanan hasil kreasi dari masyarakat suku Kayabung. Nah, perlu kita ketahui bahwa suku Kayabung itu adalah salah satu suku yang ada di Indonesia atau khususnya di Sumatera Selatan, guys. Nah, jadi suku ini gemar sekali melakukan pelayaran menggunakan kapal pinisi, di mana mereka saat melakukan pelayaran itu mereka mendapatkan banyak tangkapan ikan, dan ikan ini mereka olah menjadi sebuah makanan yang kita sebut biasa
pempek ini menjajakan makanan yakni pempek tadi, bermula dengan seseorang pembeli yang memanggil mereka ini pe, ape, dan muncullah kata pempek itu loh, itulah berawal dari kata ape untuk sebutan bagi orang yang menjajakan pempek tersebut. Nah terus pada zaman kolonial Belanda ya, khususnya zaman tersebut kata ape itu muncul. Kemudian pada saat itu pempek itu dibuat dengan menggunakan daging ikan belida. Tapi sekarang daging ikan belida itu sudah sangat mahal. Jadi kita bisa menggantikan daging pempek itu menggunakan daging ikan jenis lainnya seperti ikan tenggiri dan lain-lain yang harganya jauh lebih relatif murah. Oke guys, tadi kan kita udah belajar nih gimana cara pengelolaan pempek, sejarah pempek, dan sekarang kita ke intinya, yakni apa sih kajian etnosains yang ada pada olahan pempek. Nah, kita bisa mengkaji dengan dua nih. Yang pertama itu yang kita bisa kaji adalah bahan baku pembuatan pempek itu. Kemudian yang kedua adalah proses pembuatan pempek. Nah, jadi kalau yang pertama dari bahan baku pembuatan pempek itu yakni tadi kita tahu ikan. Dalam hal ini saya melakukan observasi menggunakan ikan tenggiri yang diolah oleh Ibu Emma. Jadi ikan tenggiri ini kita bisa kaji guys, mulai dari kandungannya, manfaatnya bagi tubuh. Nah kalau kita lihat dari komposisi kandungan ikan tenggiri itu, kalau ada di layar bisa kita lihat sama-sama. Ini salah satu penelitian menurut Stanley, kalau komposisi ikan tenggiri itu terbagi menjadi 5, yakni protein, lemak, karbohidrat, kadar abu, dan kadar air. Nah proteinnya itu berjumlah sebanyak 18-20%. Kemudian kita lihat lemak ada dari angka 0,2 sampai 5%. Kemudian kadar karbohidratnya ada dari kurang dari 5%, dan kadar abunya 1-3%, sedangkan kadar airnya itu 60-80%. Oke guys, sekarang dengan konsep yang kedua yakni proses memasaknya guys. Jadi seperti yang kita ketahui dari observasi tadi, kita memasak pempek itu dengan merebus pempeknya guys ya. Nah jadi saat merebus pempek, kita merebus dengan air yang normal. Kemudian dengan beberapa waktu kemudian air tersebut menjadi panas atau mengalami titik didih sebesar 100 derajat Celcius ya, titik didih air. Kemudian kita memasukkan pempek tadi pada saat air tersebut mendidih. Nah terjadilah proses konveksi atau perpindahan suhu atau kalor. Oke guys, mungkin itu aja video pembelajaran dari aku mengenai kajian etnosains dari olahan pempek. Nah mungkin video tadi banyak salah-salah, saya mohon maaf. Dan juga semoga video dari saya tadi bisa memberikan dampak yang positif bagi kalian yang menonton. Saya Eka Putri Alisha, NIM 2021143351, mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum